Bayangkan, jika suatu malam, Anda didatangi makhluk bersayap hitam dari dimensi lain. Dia membawa pesan, jika kau gagal, seluruh kerajaan akan musnah. Inilah kisah paling misterius dan menegangkan yang pernah dialami Abu Nawas. Petualangan menembus dimensi, berhadapan dengan Raja Abadi, hingga pengkhianatan di balik istana. Pada suatu malam yang sangat gelap, lebih gelap dari biasanya, ketika angin berhembus aneh seperti membawa bisikan dari dunia gaib, Abu Nawas duduk termenung di halaman rumahnya. Ia baru saja selesai menuntaskan teka-teki Raja Harun al-Rashid yang membuat seluruh kerajaan pusing 7 keliling. Tapi hari itu, ada sesuatu yang lain. Ada firasat aneh di dada Abu Nawas. Angin malam ini seperti membawa kabar buruk, gumam Abu Nawas sambil menyeruput secangkir teh hangat. Belum sempat ia menelan tegukan terakhirnya, tiba-tiba, boom! Sebuah suara ledakan kecil di langit. Di tengah kegelapan muncul cahaya merah menyala yang berputar-putar seperti pusaran api. Dari dalam pusaran itu, meluncur sosok hitam besar, bersayap, bermata merah menyala. Dia melayang perlahan dan turun tepat di depan Abu Nawas. "Siapa? Siapa engkau?" Abu Nawas tersentak mundur. Sosok itu membuka mulutnya dengan suara menggelegar. "Akulah malaikat hitam dari gerbang dimensi ketiga. Aku datang mencari jiwamu, Abu Nawas." Abu Nawas yang biasanya penuh akal kini terpaku. Tapi sekejap kemudian, akalnya kembali bekerja. "Wahai makhluk hitam, kenapa kau mengejarku? Apa salahku?" Malaikat hitam mengangkat tangannya. Sebuah kitab tebal melayang di depannya. Dalam kitab takdir tertulis, Abu Nawas harus mengungkap rahasia kerajaan tersembunyi, atau ia akan lenyap dari dunia ini. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendapatkan firasat buruk. Kerajaan kita konon menyimpan satu rahasia besar. Sebuah kota rahasia di bawah tanah. Dulu kakek buyutku menyembunyikannya dari dunia. Temukan kota itu, atau kerajaan kita akan dilanda bencana dalam 7 hari. Abu Nawas mengernyit. Kota rahasia? Di bawah tanah? Selama ini ia tak pernah mendengar desas-desus itu. Tapi Paduka Raja, bagaimana saya bisa menemukannya jika tidak ada peta atau petunjuk? Raja mengeluarkan gulungan kuno. Ini, peta tua yang ditemukan di perpustakaan rahasia. Tapi hati-hati, perjalananmu akan diburu oleh makhluk-makhluk aneh dari dimensi lain. Dimensi lain? Tung-tung tralala. Gumam Abu Nawas sambil menahan tawa gugup dengan membawa peta tua. Abu Nawas memulai perjalanan ke padang pasir tandus di utara kerajaan. Bersamanya ikut kuda kesayangannya, si kunyit, dan seekor burung beo bernama Pak Piko yang suka cerewet tapi cerdas. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terus terdengar. Bisikan gaib, bayangan-bayangan berkelebat, dan bahkan kilatan cahaya misterius. Tiba-tiba, sebuah lubang pusaran pasir terbuka. Wus! Abu Nawas terjatuh masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Ia terperosok ke sebuah lorong bercahaya biru yang tampak seperti lorong dimensi lain. Wah, jangan-jangan ini dimensi ketiga yang disebut malaikat hitam tadi, katanya. Di dalam lorong itu, ia bertemu dengan makhluk-makhluk aneh. Kucing berkepala ular, kelelawar bertanduk, dan cacing raksasa bersayap. Pak Piko menjerit. Waduh! Ini seperti masuk ke dalam perut jin lapar. Namun Abu Nawas tetap tenang. Tenang Pak Piko, justru di sini rahasianya. Setelah melewati lorong berliku selama berhari-hari, mereka sampai ke sebuah gerbang batu raksasa yang dijaga 2 patung singa bermata merah. Di atas gerbang itu tertulis, Kota Hilang, Al-Kithan, tempat raja yang tak pernah mati. Dengan seutas tali siluman yang ia bawa dari dukun kampung, Abu Nawas berhasil membuka pintu gerbang. Begitu masuk, ia tercengang. Kota megah berdiri di bawah tanah.
bangunan emas, istana kristal, taman abadi. Di tengah kota itu berdiri sebuah patung raksasa raja kuno yang tersenyum dingin. Namun tiba-tiba, patung itu bergerak. "Selamat datang, cucu dari pengkhianat. Aku adalah Raja Kithan, leluhur Harun al-Rashid. Aku dikurung di sini oleh perjanjian kuno. Dan kini, aku bangkit." Raja Kithan mengeluarkan tongkat sihirnya. Abu Nawas tersudut. Raja Kithan berkata, "Aku beri kau satu kesempatan, wahai Abu Nawas. Jawablah teka-tekiku, atau kau dan seluruh kerajaan akan musnah." Teka-teki pertama. Aku bisa mengikat lebih kuat dari rantai, tapi tak bisa kau lihat. Aku membuat raja jatuh, tapi hamba menjadi besar. Siapakah aku? Abu Nawas berpikir. Pak Piko berkicau. Waduh, ini emang kayak jebakan maut. Abu Nawas tersenyum. Jawabannya, keserakahan. Raja Kithan mengangguk. Teka-teki kedua. Aku ada dalam kegelapan, tapi tanpa aku, kegelapan tak akan berarti. Apa aku? Kali ini Abu Nawas cepat menjawab, cahaya. Raja Kithan mulai geram. Kini teka-teki ketiga. Aku mendahului waktu. Aku di belakang sejarah. Aku tidak pernah hadir, tapi semua orang membicarakan aku. Siapa aku? Abu Nawas terdiam lama. Tiba-tiba Pak Piko berteriak, "Masa depan!" Maksudnya masa depan, Abu. Abu Nawas menjawab mantap. Jawabannya, masa depan. Raja Kithan tertawa. Hebat. Tapi teka-teki hanyalah ujian kecil. Sebenarnya, musuhmu yang sebenarnya adalah Raja Harun al-Rashid itu sendiri. Abu Nawas terkejut. Raja Kithan mengungkap bahwa Raja Harun al-Rashid diam-diam bersekutu dengan dukun hitam untuk menutupi keberadaan kota rahasia ini, karena ingin merebut kekuatan abadi leluhurnya. Selama ini aku dikurung karena perjanjian, tapi Harun ingin menghancurkan perjanjian itu agar dia bisa hidup abadi. Tiba-tiba muncul kembali malaikat hitam. Ia mengungkap identitas aslinya. Aku bukan malaikat pembawa maut, Abu Nawas. Aku adalah penjaga dimensi ini. Aku menakutimu agar kau berani masuk dan mengungkap kebenaran. Kini, Raja Harun tiba-tiba muncul lewat gerbang dimensi. Abu Nawas, jangan percaya omongan makhluk-makhluk ini. Namun segalanya sudah terlambat. Malaikat hitam mencabut tongkat Raja Kithan, membuka gerbang menuju ruang perjanjian kuno. Abu Nawas dengan kecerdikannya merebut gulungan perjanjian dan mematahkan tongkat sihir. Kota bawah tanah itu mulai runtuh. Boom! Ledakan besar terjadi. Abu Nawas, Pak Piko, dan si kunyit berhasil melarikan diri lewat lorong rahasia. Keesokan harinya, seluruh kerajaan gempar. Abu Nawas membongkar semua kejahatan Raja Harun di hadapan rakyat. Raja Harun akhirnya diasingkan, dan kerajaan dipimpin oleh Dewan Bijak. Abu Nawas tidak meminta imbalan. Yang penting kebenaran ditegakkan. Tung-tung tralala, katanya sambil tersenyum. Malaikat hitam menghilang perlahan, tapi suaranya masih terdengar. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan dunia dari kehancuran dimensi. Tapi petualanganmu baru saja dimulai. Dan sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai penipu ulung, tapi juga sebagai penyelamat 3 dunia. Dunia nyata, dunia gaib, dan dunia dimensi ketiga. Di suatu pagi yang cerah, istana kerajaan Baghdad diguncang oleh kejadian aneh. Di tengah-tengah halaman istana, tiba-tiba muncul sebuah gerbang hitam raksasa, mengambang di udara, berputar perlahan, memancarkan percikan api berwarna ungu ke segala penjuru. Gerbang itu seperti pintu menuju dimensi lain. Raja Harun al-Rashid langsung memanggil semua penasihat, ilmuwan, ahli sihir, dan peramal istana. Siapa yang bisa menjelaskan benda mengerikan ini? Teriak raja dengan wajah panik.
Semua terdiam. Tak satu pun berani menjawab. Gerbang itu tampak menghisap energi di sekitarnya. Burung-burung yang terbang terlalu dekat langsung lenyap. Bahkan burung pun takut, gumam sang raja. Di tengah keheningan, muncullah sosok yang sangat dinanti, Abu Nawas. Dengan senyum jenaka, ia mendekati raja sambil membawa roti dan teh hangat. "Tuanku, sepertinya Anda sedang butuh camilan untuk menenangkan diri," katanya santai. "Abu Nawas, kau datang di saat yang tepat. Apa yang terjadi dengan benda itu? Ini ancaman besar," seru raja. Abu Nawas menatap gerbang hitam itu sambil mengelus jenggotnya. Ini bukan benda biasa, tuanku. Ini gerbang dimensi hitam." "Gerbang apa?" "Sebuah portal menuju dimensi lain. Tapi tenang, saya punya rencana." Raja mengernyit. "Apa rencanamu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Sebelum saya ungkapkan rencana, izinkan saya mengajukan teka-teki. Jika tuanku bisa menjawab, saya akan memberitahu semua rahasia gerbang itu." Raja memijit dahinya. "Abu Nawas, ini bukan waktunya main teka-teki. Tapi ini syaratnya, tuanku." Raja pun mengalah. "Baik, berikan teka-tekinya." Abu Nawas mulai. Seekor unta berjalan tanpa kaki, minum tanpa mulut, dan bernapas tanpa hidung. Apa itu? Raja berpikir keras. Semua penasihat juga tak mengerti. Setelah sejam berpikir, raja menyerah. "Aku menyerah, Abu Nawas." "Apa jawabannya?" Abu Nawas tertawa terbahak. Jawabannya, angin gurun. Ia bergerak, menderu, dan mengeringkan segalanya. Raja menghela napas panjang. "Baiklah, sekarang beritahu aku soal gerbang dimensi hitam itu." Abu Nawas mengajak raja dan pengawal mendekat ke gerbang sambil membawa beberapa benda aneh. Seekor kambing, cermin besar, dan satu ember air kembang 7 rupa. "Untuk menutup gerbang ini, kita harus mengelabui makhluk yang ada di baliknya," jelas Abu Nawas. Raja bingung. "Makhluk? Ada makhluk di dalam sana?" "Benar tuanku. Di balik sana ada makhluk penjaga dimensi. Makhluk itu menyukai pantulan dirinya sendiri." Abu Nawas lalu meletakkan cermin besar di depan gerbang. Percikan api dari gerbang mulai berkurang. Gerbang sedikit mengecil. "Lihat, makhluk itu sedang menikmati pantulan wajahnya sendiri," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Namun tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari dalam gerbang. "Siapa yang berani mengusik dimensiku?" Semua mundur ketakutan. Raja hampir pingsan. Tapi Abu Nawas tetap santai. "Tenang tuanku, ini hanya bagian dari rencana," bisiknya. Suara dari dimensi itu kembali berkata, "Jika kalian ingin menutup gerbang ini, jawab teka-tekiku." Abu Nawas mengangguk. "Baik, berikan teka-tekinya." Suara besar itu mulai berbicara. Ada sebuah ruangan kosong. Di dalamnya ada satu lilin. Jika lilin itu padam, apa yang tersisa? Semua penasihat kembali panik. Raja gemetar. Tapi Abu Nawas tersenyum. Jawabannya adalah kegelapan. Karena hanya kegelapan yang tersisa. Tiba-tiba gerbang mengecil kembali. Suara dari dimensi itu menggeram. "Kau pandai. Tapi ini belum selesai." Gerbang mulai bergetar hebat, membuka celah dimensi, dan tanpa aba-aba, Abu Nawas bersama raja tersedot masuk ke dalamnya. Mereka kini berada di dunia aneh. Langit berwarna merah darah, tanah bergelombang, dan pohon-pohon mengeluarkan suara aneh seperti tertawa. Di kejauhan tampak istana hitam raksasa. Raja ketakutan. "Abu Nawas, di mana kita?" "Inilah dimensi cermin hitam, tuanku. Semua yang kita lihat di sini adalah bayangan dari dunia kita." Tiba-tiba,
makhluk raksasa bersayap hitam muncul, penjaga dimensi. Matanya merah menyala, suaranya bergema. Kalian manusia sombong. Jika ingin kembali, kalian harus menyelesaikan tantangan terakhirku. Abu Nawas tetap santai. Apa tantangannya? Makhluk itu mengeluarkan gulungan kertas. Jawab teka-teki terakhir ini. Aku ada sebelum dunia lahir. Aku akan tetap ada setelah dunia musnah. Aku tak memiliki bentuk, suara, atau warna. Apa aku? Raja sudah tak kuat. Aku menyerah. Tapi Abu Nawas menatap mata makhluk itu dan menjawab tenang. Jawabannya adalah waktu. Gerbang hitam mulai retak. Seluruh dimensi bergetar. Penjaga dimensi berteriak, "Kau menang, manusia licik." Dalam sekejap, Abu Nawas dan Raja kembali ke istana. Gerbang hitam menghilang. Semua rakyat bersorak. Raja masih gemetar. "Abu Nawas, kau menyelamatkan kerajaan. Bagaimana kau bisa begitu tenang?" Abu Nawas terkekeh. "Karena sesungguhnya, tuanku, teka-teki yang paling sulit adalah mengalahkan rasa takut sendiri." Raja pun tertawa. "Baiklah, Abu Nawas, kau pantas mendapat hadiah." Abu Nawas cepat menyahut, "Bagaimana jika saya diizinkan membuka kedai teh gratis di depan istana?" Raja tertawa. "Baik, kedai teh gratis seumur hidup." Semua orang bersorak. Sejak saat itu, kedai teh Abu Nawas menjadi tempat berkumpul rakyat. Setiap malam, Abu Nawas bercerita tentang petualangannya ke dimensi hitam, membuat semua orang tertawa dan penasaran. Malam itu, saat Abu Nawas sendiri di kedai tehnya, seekor burung gagak hitam hinggap di mejanya dan berbisik aneh. "Kau pikir sudah selesai, Abu Nawas? Masih ada dimensi kedua yang menunggumu." Abu Nawas menatap burung itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah, petualangan baru akan segera dimulai," ujarnya dengan senyum licik. Beberapa minggu setelah kejadian gerbang dimensi hitam, Abu Nawas hidup tenang di kedai tehnya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi aneh. Ia melihat sosok makhluk bersayap hitam dengan mata merah darah menatapnya dari langit hitam. Makhluk itu berkata, "Kau sudah membuka satu pintu, tapi masih ada 7 pintu lain yang menunggu. Jika kau gagal, seluruh dunia akan menjadi milikku." Abu Nawas terbangun dengan keringat dingin. 7 pintu? Ini makin menarik. Ia tersenyum licik. Esok harinya, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah Raja sangat pucat. "Abu Nawas, bencana kembali terjadi. Di gurun sebelah barat muncul gerbang dimensi kedua. Kali ini makhluk-makhluk aneh berkepala api mulai keluar." Abu Nawas tersenyum tenang. "Tenang tuanku, ini bagian dari perjalanan takdir kita." "Takdir? Ini bencana besar." Abu Nawas mengangguk. "Tuanku, kita butuh pasukan khusus, pasukan humor." "Humor?" Raja mengernyit. Karena di dunia dimensi itu, hanya tawa yang bisa melumpuhkan makhluk-makhluknya. Semakin takut kita, semakin kuat mereka. Tapi jika kita tertawa, mereka melemah. Abu Nawas lalu mengumpulkan para pelawak terbaik kerajaan. Si Bodor sang tukang lawak pasar, Pak Jebret si pembual ulung, Mbah Gondewo si kakek tua pelupa yang ceritanya selalu ngawur. Mereka semua dibekali alat-alat aneh. Ember berisi belut hidup, payung yang berbunyi kentut setiap dibuka, boneka ayam yang bisa berteriak histeris. Raja hampir pingsan melihat pasukan aneh itu. "Abu Nawas, kau mau melawan makhluk kegelapan pakai ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Justru ini senjata rahasia kita, tuanku."